Dewan Juri yang terhormat, pejabat publik dipersilahkan menggunakan influencer melihat penggunaan influencer terbukti dapat memenuhi tujuan pemilu itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mari kita perhatikan definisi dari kata kunci dalam perdebatan kali ini. Pejabat publik adalah seseorang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Dan juga ada influencer, di mana influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dewan Juri yang terhormat, argumen-argumen yang disampaikan di pro sangatlah merugikan banyak pihak, mulai dari aktor utama sampai aktor pendukung maupun negara di perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan bahwa pejabat publik tidak boleh memakai influencer dan harus menyampaikan kebijakannya sendiri ke masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, mereka percaya bahwa dengan cara tradisional di mana pejabat publik tersebut menyampaikan kebijakan sendiri langsung ke masyarakat tanpa menggunakan influencer dan lain sebagainya akan lebih efektif. Namun permasalahannya, Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari kampanye sendiri pada saat pemilihan adalah agar masyarakat mengerti dan memilih berdasarkan kebijakan-kebijakannya, berdasarkan program-programnya, di mana hal ini akan sangat mudah tercapai dengan adanya influencer. Dewan Juri yang terhormat, di mana influencer ini sangat mendapatkan perhatian publik yang sangat tinggi, terutama di abad 21 ini. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan tim pro malah akan membuat masyarakat tidak mengerti kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, sehingga pejabat publik pun akan dipilih bukan berdasarkan kebijakan-kebijakannya, namun berdasarkan subjektif. Seperti sebagai contoh, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat ekonomi ke bawah yang tidak mengerti kebijakan-kebijakan yang ditawarkan, mudah sekali disuap dengan uang, dengan sembako, dan juga dengan fasilitas-fasilitas, sehingga mereka memilih pejabat publik tersebut walaupun belum tentu pada saat masa jabatannya dia akan berperilaku seperti itu. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami akan tetap menggunakan influencer untuk mendukung pejabat publik dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, dan juga tujuan besar yang kami punyai dalam perdebatan kali ini adalah agar kebijakan-kebijakan dan juga program-program yang dibuat oleh pejabat publik tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik, seefektif mungkin. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang akan kami gunakan pada perdebatan kali ini adalah pemerintah akan tetap memantau postingan-postingan influencer ini terkait pejabat publik. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tetap adanya pengawasan dari pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, sehingga jika adanya penyalahan informasi oleh influencer tersebut akibat satu dan lain hal, maka tetap ada pemerintah yang akan membenarkan hal tersebut atau melakukan hal-hal agar tidak terjadinya penyimpangan informasi kepada masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dan juga disclaimer, kami akan men-take down postingan-postingan yang tidak sesuai dan tidak relevan, sehingga tidak akan terjadinya kesalahan informasi. Dewan Juri yang terhormat, kepada masyarakat. Tim Pro tidak bisa mengatakan bahwa dengan adanya influencer akan rentannya informasi-informasi yang salah, karena tetap ada pemerintah yang memantau postingan-postingan tersebut. Seperti di status quo saat ini juga pemerintah memantau adanya postingan-postingan di media sosial yang tidak benar adanya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami masuk ke argumen yang akan kami sampaikan, kami akan terlebih dahulu menyampaikan sanggahan terhadap argumen-argumen tim pro, di mana mereka mengatakan bahwa dengan adanya influencer akan menggiring opini tanpa diskursus yang sehat. Dewan Juri yang terhormat, namun tetap saja diskursus tetap terjadi, di mana ada masyarakat yang tetap pro kontra terhadap influencer ini. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tidak ada alasan diskursus tidak akan terjadi, karena seperti yang kita tahu sebagai contoh Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, dan lain sebagainya, banyak orang yang suka mereka, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Maka dengan itu diskursus tetap akan terjadi walaupun dengan penggunaannya influencer dalam mensosialisasikan program-program pejabat publik. Dewan Juri yang terhormat, dan juga beralih ke sanggahan saya yang kedua, mereka mengatakan bahwa jika pejabat publik memakai influencer, maka akan melepas tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya tersebut. Dewan Juri. Namun, jika pejabat publik memakai influencer, bukan berarti dia melepas tanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, namun dia mencari cara agar dia mendapat perhatian. Kalau pemikiran tim pro seperti itu, berarti sama saja tenaga-tenaga ahli dan semua yang disebutkan oleh tim pro sama saja jugalah bentuk lepas tanggung jawab dari pejabat publik itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, beralih ke argumen yang akan kami bawakan, kami akan membawakan 2 poin. Argumen pertama, untuk mengkampanyekan kebijakan secara efektif, dan yang kedua terkait mengapa proposal ini dibenarkan secara aturan dan juga dibenarkan secara moral. Dewan Juri yang terhormat, saya akan mengelaborasi satu persatu dari argumen saya. Untuk yang pertama, untuk mengkampanyekan kebijakan secara efektif. Dewan Juri yang terhormat, kampanye menggunakan influencer telah terbukti efektif. Dewan Juri, di mana tujuan dari kampanye itu sendiri adalah agar masyarakat benar-benar memahami kebijakan-kebijakan dari pejabat publik tersebut, di mana ini hanya bisa terjadi di sisi kami. Mengapa? Dewan Juri yang terhormat, masyarakat seperti yang dikatakan oleh tim pro sendiri jarang mencari sesuatu lebih dalam, sehingga jika pejabat publik tanpa influencer, jika pejabat publik menyampaikan sendiri, maka tidak akan diperhatikan oleh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebaliknya influencer ini sedang mendapatkan perhatian publik yang sangatlah tinggi, sehingga tujuan awal dari pemilu ini akan terrealisasikan di sisi kami. Karena jika influencer diperhatikan oleh masyarakat, maka kebijakan-kebijakan tersebut juga akan dimengerti oleh masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami akan tetap mengizinkan influencer untuk membantu pejabat publik dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya dalam pemilu. Dewan Juri yang terhormat, dampak baik jika mosi ini dilaksanakan adalah masyarakat akan dapat memilih secara objektif berdasarkan kebijakan-kebijakannya, tidak seperti di tim pro, di mana karena masyarakat tidak mengerti, mudah sekali disuap dengan sembako, dengan fasilitas, dengan uang, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat,
Dan juga dampak buruk jika mosi ini tidak berhasil untuk dilaksanakan, maka pejabat-pejabat publik yang terpilih akan terpilih secara subjektif tidak objektif dewan juri yang terhormat, di mana telah terbukti kampanye-kampanye tradisional seperti yang diinginkan oleh tim pro gagal mengenai marketnya itu masyarakat dalam mengerti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat susah payah oleh pejabat publik itu sendiri dewan juri yang terhormat. Beralih ke argumen saya yang kedua terkait mengapa proposal ini dibenarkan. Yang pertama, influencer ini karena mereka seseorang yang mendapatkan perhatian publik yang sangatlah tinggi, apalagi di abad ke-21 ini, maka akan ada orang-orang yang pro maupun kontra terhadap influencer ini. Dengan adanya hal tersebut, maka diskursus akan tetap terjadi, tidak seperti yang dikatakan oleh tim pro. Di sisi kami, diskursus tidak akan terjadi dewan juri yang terhormat. Dan juga dengan melarang influencer ini turut mendukung proses kampanye, sama saja mereka menyalahi nilai-nilai negara demokrasi yang salah satunya adalah kebebasan atau freedom dewan juri yang terhormat. Ditambah lagi, ini juga akan menghalangi hak asasi manusia warga negara, yaitu hak warga negara untuk berpendapat dewan juri yang terhormat. Keuntungan jika mosi ini berhasil dijalankan, mulai dari aktor utama sampai aktor pendukung pada perdebatan kali ini adalah bagi pejabat publik, bagi masyarakat, dan juga bagi negara itu sendiri dewan juri yang terhormat. Bagi pejabat publik bisa menyampaikan program-programnya seefektif mungkin dewan juri yang terhormat kepada masyarakat, dibandingkan di sisi tim pemerintah, di mana seperti mereka katakan sendiri, masyarakat itu jarang mencari tahu dan juga tidak mau mencari tahu informasi secara lebih lanjut. Dan juga ini berbanding terbalik dengan apa yang mereka katakan, pada akhirnya masyarakat tidak akan mengerti karena masyarakat tidak akan mencari tahu jika tidak ada hal-hal yang mereka sukai. Jika mereka memakai influencer, maka masyarakat karena influencer sangat diperhatikan oleh masyarakat, maka masyarakat secara tidak langsung akan mengerti program-programnya, tidak seperti di sisi tim oposisi. Dan juga bagi masyarakat, keuntungannya adalah masyarakat akan menjadi masyarakat yang rasional karena berhasil mengerti program-programnya, sehingga memilih secara objektif, tidaklah subjektif seperti di tim oposisi dewan juri terhormat, dengan banyaknya suap dan juga kasus-kasus pemberian fasilitas dan lain sebagainya terhadap masyarakat yang tidak mengerti, dan juga ekonominya rendah dewan juri terhormat. Dan juga bagi negara, nilai-nilai demokrasi suatu negara akan terpenuhi, terutama nilai-nilai kebebasan, di mana masyarakat harus diberi kebebasan dalam mengekspresikan diri dan juga turut serta dalam demokrasi, yaitu dalam pemilihan, tidak dibandingkan di sisi tim pemerintah, di mana mereka menyalahi nilai-nilai demokrasi, mereka membatasi kebebasan warga negara, dan mereka tidak mengizinkan warga negara untuk turut serta dalam demokrasi dewan juri yang terhormat. Trade off dewan juri yang terhormat, tim pro mungkin akan mengatakan influencer akan banyak melakukan kesalahan, namun telah kami katakan di disclaimer bahwa pemerintah akan membantu untuk men-take down konten-konten yang tidak sesuai dan akan menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Pun jika hal ini terjadi, masyarakat sudahlah merupakan masyarakat yang rasional dewan juri terhormat, sehingga mereka akan menfilter dan juga menyaring lagi informasi mana yang benar mana yang salah, sehingga kami tetap setuju bahwa influencer tetap harus diperbolehkan untuk membantu pejabat publik untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dewan juri terhormat. Kasus kami, terima kasih.